saya Iketut Arja Laksana sebagai Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Jayapura. Jadi kalau menyikapi tentang Tandan Sawita, perusahaan Tandan Sawita ini sudah lama menjadi peserta kami. Tetapi sejak tahun 2019 memang perusahaan ini ya nakal lah saya bilang ya. Dia sudah memotong iuran kepada tenaga kerja, tetapi sejak 2019 tidak secara rutin dibayarkan. Jadi dia kadang membayar tapi untuk iuran yang tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Jadi sampai dengan sekarang itu belum tertib membayar untuk jaminan sosial ketenaga kerjaannya meskipun perusahaan sudah memotong iurannya ya. Tetapi kami sebagai badan penyelenggara sudah berupaya. Jadi kita surati seperti piutang tagihan piutang pertama, tagihan piutang kedua, setelah itu kunjungan ke perusahaannya. Setelah itu juga sudah dipanggil ya oleh Wasnaker juga di Kabupaten Kerom juga. Jadi besar harapan kami untuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kerom dan pengawas atau kepala bidang ketenaga kerjaannya ya yang di Kabupaten Kerom untuk tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang bandel ya, sehingga tidak merugikan tenaga kerja, sehingga hak-hak tenaga kerja apabila dia resign seharusnya dia mendapatkan jaminan hari tua, atau dia mengalami musibah kecelakaan kerja atau meninggal dia harusnya mendapatkan santunan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi upaya kami itu sudah sampai kita laporkan ke Kejari ya, Kejaksaan Negeri Jayapura, dan sudah dipanggil dan sudah membuat surat pernyataan. Semoga aja di bulan ini sudah ada iuran, istilahnya kita bagi menjadi 5 ya, 5 bulan sampai dengan tahun 2021 ini harus lunas itu. Apabila tidak lunas ya akan dipanggil lagi atau mungkin ada sanksi dari Kejaksaan Tinggi Negeri Jayapura ya. Karena kita sudah berupaya sesuai dengan aturan hukum, kita panggil, kita surati sampai kita serahkan ke Kejaksaan Tinggi Negeri dan sudah ada upaya pemanggilan dan sudah ada pernyataan dari ARD yang bersangkutan. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Apakah perusahaan PT Tandan Sawita ini juga bermasalah di kabupaten lain sama seperti ini atau hanya kasusnya di Papua? Kalau untuk di kabupaten lain saya kurang tahu ya. Intinya bahwa ini adalah perusahaan nasional. Tapi kalau di tempat lainnya saya kurang tahu dia nunggak apa tidak. Tetapi intinya bahwa yang didaftarkan di sini itu kan ada 2 kategori segmen tenaga kerja ya. Ada yang tetap sama buruh harian lepasnya. Dia itu dua-duanya juga sudah dipotong, tetapi tidak tertib dalam pembayaran iurannya ke tenaga kerjaan, sehingga menimbulkan masalah apabila tadi tenaga kerja berhenti kerja nggak dapat JHT, kesulitan ya. Apabila meninggal dan kecelakaan kerja ya otomatis juga dia hak-haknya lambat gitu untuk diterima. Dia harus melunasi dulu sampai dengan bulan dia kapan meninggal baru itu haknya bisa dibayarkan. Kemudian harapan Bapak mungkin pada Bupati dan pemerintah Kerom seperti apa? Iya, besar harapan kami Bapak Bupati yang baru termasuk Kepala Dinas Tenaga Kerja dan pengawas lah yang berwenang di sana untuk tegas ya terhadap perusahaan-perusahaan apapun ya, baik Tandan Sawita ataupun perusahaan-perusahaan lainnya, termasuk perusahaan sudah menjadi peserta dia bandel, apalagi sudah memotong, itu jelas kriminal ya Pak. Istilahnya ada penipuan ya, pengambilan uang karena sudah memotong nggak disetor. Dan juga terhadap perusahaan-perusahaan yang belum mendaftar itu harus tegas juga, karena kan tenaga kerja perlu mendapatkan haknya ya secara normatif, yaitu kecelakaan jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun, sehingga dia sebagai pekerja itu punya hak sebagai warga negara khususnya tenaga kerja, sehingga dia harus samalah dengan pekerja lainnya misalnya ABRI, PNS, itu dia punya hak yang sama seperti itu. Mungkin terakhir Pak, mengenai untuk konsumen dalam ini pekerja mungkin untuk mengakses informasi data BPJS iuran mungkin ada aplikasi online-nya? Iya, jadi bisa aja ke web kita BPJS Ketenagakerjaan.co.id ya. Itu bisa juga di situ. Bisa mengakses, bisa mendaftar secara online bisa. Datang langsung ke kantor cabang terdekat bisa. Ada PTSP bisa. Jadi kita sudah kerjasama dengan PTSP Kabupaten Kerom juga. Dia bisa secara online. Kalau sudah jadi peserta pun juga bisa mendownload aplikasi kami ya. Bisa melihat saldo, bisa misalnya mengajukan klaim pada saat nanti dia ngambil JHT kecelakaan kerja, semua bisa juga. Semua sudah ada aplikasinya.